Bagaimana pengadilan di dunia nyata jika Titan menyerang manusia? Bayangkan, kita hidup di dunia di mana Titan benar-benar ada. Kota-kota hancur, ribuan nyawa hilang, dan manusia harus bertahan hidup di balik tembok besar. Tapi, di dunia nyata, apakah hukum bisa membantu kita melawan mereka? Siapa yang bertanggung jawab atas kehancuran ini? Dan bagaimana pengadilan akan menyikapi situasi ini? Mari kita bahas. Pertama, mari kita bahas status hukum Titan. Dalam hukum internasional, Titan mungkin bisa dianggap sebagai makhluk buas, seperti hewan liar yang bertindak tanpa niat jahat. Jika ini benar, mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, jika Titan dianggap sebagai senjata biologis yang diciptakan atau dikendalikan oleh manusia, maka ada pihak lain yang bisa dimintai tanggung jawab. Misalnya, dalam hukum internasional, senjata biologis dianggap ilegal berdasarkan Konvensi Senjata Biologis atau BWC. Jika Titan digunakan sebagai senjata, maka negara atau individu yang menciptakan dan mengendalikannya bisa diadili. Marley adalah negara yang menciptakan dan menggunakan Titan sebagai alat perang. Ini termasuk dalam kategori kejahatan perang. Di dunia nyata, kejahatan perang diatur oleh Statuta Roma yang menjadi dasar pengadilan kriminal internasional atau ICC. Marley bisa didakwa karena menyerang Paradis tanpa alasan yang sah, menggunakan senjata yang membahayakan warga sipil, dan melakukan genosida terhadap ras Eldian. Seperti di dunia nyata, kejahatan perang seperti ini pernah terjadi. Misalnya, penggunaan senjata kimia dalam konflik modern sering dianggap sebagai kejahatan perang. Titan dalam kasus ini adalah versi yang jauh lebih destruktif. Selanjutnya, bagaimana dengan hak korban? Di dunia nyata, korban serangan Titan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Mereka bisa mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan internasional. Dalam hukum internasional, negara yang bertanggung jawab atas kerusakan besar harus memberikan kompensasi kepada korban. Namun, ada tantangan besar. Bagaimana cara menilai kerugian akibat serangan Titan? Apakah Marley memiliki sumber daya untuk membayar kompensasi ini? Dan bagaimana memastikan korban benar-benar mendapatkan hak mereka? Sekarang, mari kita bahas kasus Eren Yeager. Seperti Titan Shifter, Eren menggunakan kekuatannya untuk melindungi rakyatnya. Tapi di sisi lain, tindakannya juga menyebabkan kehancuran besar. Dalam hukum internasional, Eren mungkin akan diadili berdasarkan prinsip common responsibility. Ini adalah prinsip yang menyatakan pemimpin atau pelaku utama harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, pembelaan diri bisa menjadi argumen kuat. Jika Eren bisa membuktikan bahwa tindakannya adalah bentuk perlindungan terhadap rakyatnya, dia mungkin dibebaskan. Tapi jika terbukti dia menyerang pihak tak bersalah, dia bisa dihukum sebagai penjahat perang. Jadi, jika Titan menyerang dunia nyata, pengadilan akan fokus pada pihak yang menciptakan dan menggunakan mereka sebagai senjata. Marley bisa diadili atas kejahatan perang. Korban akan menuntut ganti rugi, dan bahkan Eren Yeager sendiri harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Tapi, bagaimana menurut kalian? Apakah Titan lebih mirip hewan liar atau senjata biologis? Dan bagaimana kalian menilai tindakan Eren? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk pembahasan hukum yang menarik lainnya.